Indonesia merupakan negara yang memiliki berjuta keindahan di dalamnya. Negara yang kaya akan sumber daya alam, terutama dalam hal pangan, tanah yang subur, dan sumber air yang melimpah. Negara Indonesia ini merupakan negara yang dilalui oleh garis khatulistiwa. Itu merupakan faktor yang membuat Indonesia menjadi negara yang kaya akan sumber daya alam, khususnya pangan. Indonesia memiliki keindahan yang beragam, dari Sabang sampai Merauke, yang masih sangat terjaga. Banyak yang mengatakan bahwa Indonesia merupakan tanah surga, di mana segala sesuatu sudah tersedia dari alam, mulai dari sumber pangan yang melimpah, tanah yang subur dan luas, hamparan laut yang indah, serta flora dan fauna yang tersebar, yang belum tentu dimiliki oleh negara lain. Karena tanah yang subur, Indonesia dijuluki sebagai paru-paru dunia karena 1/3 hutan di dunia terdapat di Indonesia. Hamparan hijaunya sawah dan pepohonan sudah pasti membuat kagum mata yang melihatnya. Tapi kenapa negara sebesar ini, sekaya ini, dan sesubur ini masih saja mengimpor bahan pangan seperti beras, jagung, bawang, cabai, bahkan garam, yang seharusnya barang-barang pangan itu kita yang mengekspor ke negara-negara lain. Menurut Badan Pusat Statistik, pada tahun 2018, Indonesia telah mengimpor berbagai bahan pangan seperti beras sejumlah 2,25 juta ton, bawang sejumlah 582.000, jagung 72.000 ton, bahkan garam sebanyak 275.000 ton. Bukan hanya itu permasalahan yang dihadapi Indonesia. Masalah lain adalah tentang keadaan petani yang semakin lama semakin jauh dari kata sejahtera. Apakah ini yang diinginkan oleh founding father kita? Apakah ini yang diinginkan oleh pendiri bangsa kita? Apakah ini yang diinginkan oleh aktivis dan juga mahasiswa yang berulang-ulang kali turun ke jalan? Apakah ini yang diinginkan mereka? Tentu saja tidak. Oleh karena itu, kami sebagai anak milenial mempunyai ide dan gagasan yang sangat mudah untuk dilakukan, asalkan kita punya niat dan juga kekonsistenan, yaitu meningkatkan peran Bulog untuk kesejahteraan petani dan juga kedaulatan pangan Indonesia. Bulog merupakan BUMN milik negara yang mengurusi tata niaga beras. Untuk saat ini, kontribusi Bulog dalam memajukan pertanian Indonesia masih sangat kurang. Tapi Bulog ini mempunyai potensi yang besar. Untuk mewujudkan potensi itu, yang harus dilakukan adalah yang pertama. Pada saat ini, Bulog hanya fokus pada komoditas beras. Padahal Indonesia ini kaya akan beragam komoditas yang lain, contohnya jagung, singkong, dan tanaman hortikultural. Dengan begitu, Bulog seharusnya tidak hanya fokus pada beras. Dengan semakin banyaknya komoditas yang diolah Bulog, maka akan lebih banyak dan semakin merata pula hasil panen yang akan disebar ke masyarakat Indonesia. Yang kedua, Bulog seharusnya menambah cabang kantor dan juga gudang di seluruh Indonesia, khususnya di daerah penghasil komoditas yang sangat diperlukan dan penting bagi masyarakat. Dengan adanya kantor atau gudang yang terdapat di setiap daerah penghasil komoditas, akan memudahkan Bulog untuk mengambil juga membeli hasil panen langsung dari petani, dan tidak akan terjadi monopoli atau permainan harga dari petani oleh tengkulak. Agar
Petani yang berada di daerah terpencil dapat dijangkau dan dibeli dengan harga yang sesuai, dan juga memudahkan distribusi pangan ke setiap daerah agar tidak ada daerah yang kehabisan stok bahan pangan. Yang ketiga, Bulog harus dipimpin oleh orang yang berkompeten di bidang pertanian. Pemimpin harus memiliki sifat yang bertanggung jawab, berani mengambil risiko, dan berorientasi ke masa depan. Dengan adanya pemimpin yang tegas dan paham betul dalam hal pertanian, sudah pasti pertanian di Indonesia akan semakin maju. Dan yang keempat, agar rencana berjalan dengan baik, Bulog harus diawasi oleh KPK. Dengan diawasinya KPK, maka semua kegiatan di Bulog ini akan terkontrol, dan jika ada penyelewengan sudah pasti akan lebih mudah diatasi dan ditindaklanjuti. Kesimpulannya adalah Indonesia merupakan negara yang kaya, subur, dan juga negara agraris. Tapi untuk saat ini, rakyat dan juga pemerintahnya belum mampu memaksimalkan potensi itu. Marilah kita sebagai rakyat Indonesia, khususnya sebagai anak-anak milenial, harus mampu memanfaatkan potensi itu untuk kesejahteraan petani dan juga kedaulatan pangan Indonesia.